Canda bercanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya Jalal dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Agribisnis A24. Nah, di sini saya bersama Kakanda Mas Wandi dari Universitas Sekolah Tinggi Bina Bangsa Majene, sebagai duta kampus 2024. Baik, saya mau bertanya kepada kakak mengenai sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Barat. Nah, berdasarkan data yang saya dapat bahwa berdasarkan data yang saya dapat bahwa sumber daya manusia yang berada di Sulawesi Barat ini menempati urutan keempat dengan SDM rendah dengan apa? Sumber manusia yang sangat rendah. Nah, apa pendapat kakak sebagai duta kampus dan sebagai masyarakat Indonesia yang berada di Sulawesi Barat ini? Apa pendapat kakak tentang SDM ini, Kak? Oke, baik. Tentunya sudah saat ini viral sekali ya di media sosial, khususnya di Instagram. Ini juga sudah diposting di beberapa platform seperti Info Polman Update, Cerita Sulbar dan lain sebagainya, bahwa Sulawesi Barat itu sendiri menempati posisi keempat ya sumber daya manusia terendah ya se-Indonesia ya. Dan tentunya kita sebagai warga Sulawesi Barat pasti akan sangat pertama ya tersindir dengan ucapan-ucapan seperti itu ya, karena kita divonis sebagai sumber daya manusia terendah di Sulawesi Barat. Ya, betul banget. Jadi saya berpikir bahwa mungkin ini ada beberapa faktor terlebih dahulu mengapa kita disebut sebagai sumber daya manusia yang rendah. Mungkin dari faktor pendidikan mungkin yang masih belum merata ya, khususnya di Sulawesi Barat. Terus mungkin beberapa aspek lain mungkin dari faktor strategis ya. Contohnya mungkin kita kan di Sulawesi Barat ini ada mulai dari perkotaan, perdesaan, dan tentunya yang di desa ini akses untuk kesananya geografisnya itu sangat sulit untuk dijangkau. Jadi ini mungkin menjadi beberapa faktor kenapa Sulawesi Barat masuk ke kategori SDM terendah seperti itu. Nah, tentunya ini akan menjadi satu hal yang harus diperhatikan sebagai masyarakat Sulawesi Barat, bahwa kita sebagai masyarakat Sulawesi Barat bisa tongji ya, kalau orang-orang sini bilang bisa tongji bisa tongji untuk membuktikan bahwa kita bisa menggebrak bahwa bukan lagi bisa lebih baik lagi, bukan di urutan 4 lagi, tapi pasti bakal di urutan yang terakhir ya, yaitu dengan cara bagaimana pertama ya harus meningkatkan dulu mutu pendidikan yang ada di Sulawesi Barat. Contohnya ya pemerataan pendidikan pastinya, mulai dari perkotaan, pedesaan, itu semua harus ada namanya inklusivitas. Jadi kalau kita melakukan namanya inklusivitas pendidikan, otomatis kita bisa mencapai SDM yang lebih baik lagi. Karena saya percaya bahwa untuk mencapai SDM yang jauh lebih baik itu melalui dengan pendidikan. Karena kita dengan berpendidikan kita mampu membedakan hal yang baik, hal yang buruk, dan berpendidikan kita akan menambah pengetahuan dalam diri kita seperti itu. Jadi artikel seperti ini ya yang ada di Instagram dan lain sebagainya, ya itu mungkin sebagai sindiran kita sebagai masyarakat Sulawesi Barat, bahwa kita harus lebih mengeluarkan performa kita ya, khususnya mahasiswa, pelajar yang ada di Sulawesi Barat, bahwa kita bisa membuktikan. Orang bilang di Sulawesi Barat bisa tongji itu. Baik, terima kasih, Kak. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Sulawesi Barat ini, dan sebagai mahasiswa, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Barat ini, Kak? Oke, baik. Tentunya kalau saya sendiri secara pribadi melihat IPM ya, indeks pembangunan manusia itu sendiri, ya memang di Indonesia itu sendiri IPM-nya masih rendah. Namun kita upayakan bagaimana kita sebagai seorang pelajar, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa harus bisa membuat yang namanya gebrakan baru.
Artinya gebrakan baru, kita membuat inovasi baru, penelitian baru, kita menuntut studi yang jauh lebih baik lagi, supaya ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dalam perkuliahan, bangku SMA, SD, ataupun pendidikan apapun itu bisa kita terapkan. Kenapa? Karena kita dengan menerapkan ilmu-ilmu pendidikan yang sudah kita dapatkan itu bisa membuat gebrakan-gebrakan baru. Contohnya saja, kita sebagai mahasiswa itu harus bisa saling terus berdampak, ya. Contohnya saja, saya sendiri sebagai seorang duta, kita harus bagaimana caranya bisa berdampak kepada orang lain, memberikan edukasi, pengetahuan kepada orang lain bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu nomor satu. Kenapa? Karena dengan berpendidikan kita bisa merubah banyak hal, mulai dari kehidupan, ya. Tentunya pastinya kenapa? Karena kalau orang yang berpendidikan pasti mendapatkan kelayakan tempat kerja yang jauh lebih baik lagi, seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita berpendidikan, kita bisa meningkatkan value dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Bahwa kita bisa menjadi orang yang terpandang, seperti itu. Terus yang ketiga, dengan berpendidikan kita bisa meningkatkan karir kita, ya. Karena pada saat ini, ya, kita bisa lihat realistis dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu menargetkan persyaratan untuk bekerja itu di S1 minimal, ya, S1, D3 dan lain sebagainya. Jadi otomatis orang yang tidak mencapai di di strata seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Makanya saya berpikir bahwa inilah mungkin yang menjadi penyebab kenapa di Sulawesi Barat ini digolongkan menjadi SDM rendah, karena mereka yang melamar pekerjaan itu kebanyakan cuma lulusan SMA atau bahkan tidak bersekolah, dan perusahaan-perusahaan itu menargetkan mereka S1, dan masih sedikit sekali yang ada di Sulawesi Barat ini, khususnya di pedesaan, ya, itu untuk bisa S1. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kalau di pedesaan itu, kalau sudah tamat SMA atau sudah tidak sekolah itu mereka keluar kerja, ya, mungkin pergi Kalimantan, Morowali dan lain sebagainya, ya, langsung merantau. Jadi mereka tidak memikirkan pendidikan mereka. Padahal sebagai generasi, ya, generasi penerus bangsa, agent of the change, kita harus berpikir bahwa dengan pendidikan itu justru akan jauh lebih baik lagi kehidupannya kita. Contohnya saja, pada saat kita sudah sarjana S1, kita mendaftar di Morowali, maka kita bisa mendapatkan posisi yang jauh lebih baik lagi, bukan hanya sebagai guru kasarnya saja, seperti itu. Jadi inilah mungkin, ya, beberapa faktor, dan ya saya berharap juga pemerintah Sulawesi Barat itu bisa menargetkan inklusivitas yang ada di Sulawesi Barat. Inklusivitas apa? Inklusivitas pendidikan, supaya pemerataan pendidikan mulai dari perkotaan, pelosok, dan dimanapun itu letak geografisnya itu bisa disamaratakan untuk pendidikannya, seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja Itu saja Ya. yang bisa saya dapatkan dari Kakanda siapa? Mas Mas Wandi. Wandi sebagai duta kampus Sekolah Tinggi Bina Bahasa Majene. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Apa faktor yang memengaruhi kualitas SDM? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM yaitu keterbatasan akses pendidikan, kurangnya akses pendidikan yang memadai di daerah terpencil. Yang kedua, kualitas pendidikan, kecuali pendidikan yang memulai memadai. Yang ketiga itu kesehatan, kondisi kesehatan yang buruk. Yang keempat, pengangguran, tingginya angka pengangguran. Dan apa upaya meningkatkan kualitas SDM? Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, satu, meningkatkan akses pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan kurikulum. Yang ketiga, pelayanan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang terakhir, pelatihan kerja, memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat. Terima kasih banyak, Pak.